Enggak, di sini. Kok Loh, kasar sekali? Anda merekayasa. Siapa yang merekayasa? Anda. Udah nggak? Apa e-shop? Kenapa Pak Anda pakai? Siapa yang pakai? Ini nih, Anda. Enggak. E-shop. Anda tahu? Anda saya akan laporkan ke Silakan. Propam Polri. Silakan. Ya. Kenapa Anda pakai e-shop dan freeway? Nggak ada. Ini BAP ini. Tahu nggak? kita tahu. Anda tahu metadata? Nah, Anda tahu metadata? Anda tahu metadata itu meta. Kenapa Anda pakai e-shop? Siapa yang pakai? Loh, di sidang PK kemarin, Anda bilang apa e-shop? Saya tanya meta Anda atau metadata? Di sidang PK Anda apa? Anda jawab Salah. pada saat Salah. di hakim. Ya udah. Anda pakai bilang apa? Software itu tertanam di DVR dan view. Linux base. Ini bukan saya ini kebenaran ini. Kebenaran. Parah Anda itu nggak mengakui. Sini kita debat, coy. Sini kita debat. Yang mau fresh siapa saya tanya? Siapa? Penyidik. Penyidik dan Oh, jadi penyidik yang pakai e-shop. paham kan maksudnya? Nah, makanya saya tanya sekarang penyidik ya. Nah, sekarang Biar saya tanya besok ke Polda Metro Jaya. Ya, berarti e-shop bukan Anda. Yang menggunakan e-shop bukan Anda. Jawab dulu itu. Berarti di flash disk itu diterima dari penyidik yang sudah metadatanya ada e-shop. Berarti bukan Anda gitu. ini baca. Biar saya laporkan ke Propam, berarti bukan Anda. Silakan. Berarti e-shop bukan Anda. Berarti penyidik. Tanya aja sama penyidik. Oke, biar saya laporkan. Berarti penyidik ya. Iya, tanya aja. Ya. Silakan. Karena itu file editor, multimedia, tidak boleh dipakai oleh ahli forensik. Kenapa kamu tahu itu penyidik? Oh, penyidik ya? Dari penyidik. Penyidik. Ayo. Oh. Ayo. Kenapa waktu sidang PK dulu? Nah, Sidang PKJ sudah longsor kemarin, Anda bilang itu software tertanam pada di VRTel View. Sama bohong. saya bilang itu sangat mungkin. Saya bilang. Kok sangat mungkin nggak ada itu? Ini Windows. Kita tahu itu Windows. Windows. Anda tahu apa enggak? Di laptop dari penyidik. Iya. Oke, itu aja. Silakan. Saya akan laporkan Anda. Berarti penyidik ya? Anda menyalahkan penyidik. Pak Prabowo Subianto, ini ahli penipu forensik rekayasa Polri, bekerja sama dengan Tito Karnavian. Makanya saya dikasih hadiah posisi ini. Enggak ada. Itu fitnah. Oke, kita tunjukkan. Saya akan laporkan. Saya sudah sampaikan ini. Anda fitnah. Saya sudah sampaikan ini ke Prabowo Subianto. Kenapa kau pakai laptop? Siapa yang pakai? Itu metadata. Anda bohong. Anda siapa yang pakai berarti kenapa ada di metadata? Ahli forensik penipu kau. Sekarang kau sangkal kau menggunakan e-shop, remix. Enggak Pak, ini harus debat di publik. Loh. Ini punya saya ini. Ayo kita di sini debat. Loh. Kenapa Anda pakai e-shop? Jawab tuh Pak, sini. Ayo. Di sini. Sini. Enggak, di sini. Kok Loh, kasar sekali? Anda merekayasa. Siapa yang merekayasa? Anda. Udah dibuktikan di depan persidangan. Apa e-shop? Kenapa Pak Anda pakai? Siapa yang pakai? Ini nih, Anda. Enggak. Metadata. Itu metadata dari filenya. Metadata. Anda tahu metadata? E-shop. Anda tahu? Anda saya akan laporkan ke Propam Polri. Silakan. Ya. Kenapa tidak? Kenapa Anda pakai e-shop dan freeway? Nggak ada. Itu di metadata. Anda Ini BAP ini. Tahu nggak? Anda tahu metadata? Nah, Anda tahu metadata? Anda tahu metadata itu meta. Kenapa Anda pakai e-shop? Siapa yang pakai? Loh, di sidang PK kemarin, Anda bilang apa e-shop? Saya tanya meta Anda atau metadata? Di sidang PK Anda apa? Anda jawab Salah. pada saat Salah. di hakim. Ya udah. Anda pakai bilang apa? Software itu tertanam di DVR dan view. Linux base. Ini bukan saya ini kebenaran ini. Kebenaran. Parah Anda itu nggak mengakui. Sini kita debat, coy. Sini kita debat. Nggak usah keluar. Ini milik rakyat ini. Ini milik rakyat. Nggak usah keluar. Nggak usah. Semua. Di sini aja. Ini rumah saya. Rumah. Tetap di sini. Rumah. Iya, ini kantor. Oh, ini rumah. Oke, kita di luar. Jangan. Harus diliput publik. Jangan. Bukan. Harus diliput publik. Ini kebenaran kan? Anda butuh kebenaran kan? Makanya kebenaran tidak boleh. Ayo kita debat di depan publik. Ini saksi. Ayo. Ayo. Jangan pegang saya. Ayo. Nah, ini enak kan? Ayo. Ah, saya buka. Oke, sini. Sini. Gak apa-apa saksi. Sini. Nggak usah Pak. Gak apa-apa, santai aja. Sini. Apa yang saya bisa bantu untuk Pak Hadi semua?
Pak Resmond sudah datang sini, saya hargai sekali. Di atasnya ilmu itu ada adab. Iya. Dan Anda punya adab. Pak Resmond di sini sebagai tamu. Udah nggak usah bicara adab, nggak usah bicara. I don't care about adab. Your adab pun aku nggak tahu. Gini, bentar dulu. Saya tanya dulu poin tuh. Nggak usah poin tuh. Poin to poin itu sesuai keinginan Pak Resmond. Pak Resmond itu Jawab aja dulu, nggak usah. Untuk mencari Nggak usah dulu. kebenaran. Kenapa Anda pakai Electsoft dan Premix? Untuk mencari kebenaran. Iya, jawab dulu tuh. Anda pakai nggak? Saya tanya untuk mencari kebenaran. Anda pakai nggak Electsoft dan Premix? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu itu, nggak usah yang lain-lain. Electsoft Anda pakai nggak? Oh gitu, Anda bukan mencari Loh, kebenaran. iya makanya Electsoft Anda pakai nggak? Anda bukan mencari. Tadi Anda menyangkar, sekarang saya tanya lagi. Saya tanya Anda metadata. pakai Electsoft nggak? Saya tanya metadata Loh, kan? iya makanya, saya tanya dulu. Electsoft Anda pakai nggak? Saya jelasin ya. Iya, iya. Jelasin dulu. Iya. Saya jelasin kan namanya ilmiah. Ilmiah itu butuh penjelasan nggak saya tanya? Electsoft, iya. Ilmiah butuh penjelasan. Iya, dan Premix, iya itu aja. Saya jelaskan. Jelaskan. Ketika itu file dibuat sama kamera itu, kemudian di situ ada metadatanya. Dan metadata mencantumkan bahwasanya itu dibuat dengan handphone anggota itu Xiaomi. Apakah Nggak usah bicara lain, itu kita bicara di VR Telview. Kita bicara di VR Telview 161S. Nggak usah yang lain-lain. Saya nggak butuh pengetahuan Anda, saya cuma ingin jawaban itu. Oke, Pak, Anda nggak butuh kebenaran. Ya enggak, ini di VR Telview beda dengan HP. Ilmiah butuh penjelasan nggak? Kok kita Anda bukan ilmiah. Jawab aja jujur. Anda butuh ilmiah. Muhammad Nur Al-Azhar, Yes, Anda pakai Electsoft atau tidak? Di PK Anda aku itu. Anda bukan ilmiah namanya. Anda memaksa. Loh, bukan. Di sini. Metadata Anda ini. File 7 nih. Oke. Nih. Oke. Electsoft. File CH01, Coba baca. CH03, CH07, CH09, Baca di depannya. CH17. Baca di Depan apa ini metadata? Itu dari mana saya tanya? Saya tanya dulu, kenapa Anda pakai Electsoft? Itu tahu. Itu dari mana? Jawab dulu itu. Saya mau Untuk apa pakai itu? Saya jelaskan Untuk apa? Jawab dulu. Ini ya loh. Ini metadata loh, metadata loh. Saya jelaskan ya. Ya. Ini file-file ini berasal dari flash disk. Jika flash disk itu dibawa ke lab digital forensik, ini loh flash disknya. Oke, minta tolong diperiksa. Kemudian file itu kita lakukan pemeriksaan. Kemudian di dalam pemeriksaan itu ada namanya pemeriksaan metadata. File itu menyimpan metadata. File itu adanya di flash disk. Begitu kita baca, ternyata ada beberapa file pakai Electsoft, ada beberapa file tadi yang udah disebutkan tidak pakai Electsoft. Artinya yang membawa Electsoft itu adalah file yang ada di flash disk. Yang bawa flash disk siapa saya tanya? Siapa? Penyidik. Penyidik Oh, jadi penyidik yang pakai Electsoft. paham kan maksudnya? Nah, makanya saya tanya sekarang penyidik ya. Nah, sekarang Biar saya tanya besok ke Polda Metro Jaya. Ya, berarti Electsoft bukan Anda. Yang menggunakan Electsoft bukan Anda. Jawab dulu itu. Tadi kan dibilang dari penyidik flash disk. Oke. Ya. Kan butuh penjelasan kan? Ya. Oke. Berarti enggak usah belok-belok dulu. Enggak. Berarti flash disk yang Anda gunakan sudah ada file video di mana metadatanya adalah ada Electsoft. Ini karena tandanya Anda nggak baca. Nggak baca saya. 2 tahun saya menulis ini, bro. Di mana? Di Yamaguchi. Kok di Yamaguchi? Enggak di apa? Di Sriwijaya. Iya. Nah, Sekolah aja nggak jelas, Bung. Ya, terus jawab. oke. Tadi saya mau ngajak diskusi sama Berarti gini. Sebelum melanjutkan ini, berarti di flash disk itu diterima dari penyidik yang sudah metadatanya ada Electsoft. Berarti bukan Anda gitu. Ini baca. Biar saya laporkan ke Propam, berarti bukan Anda. Silakan. Berarti Electsoft bukan Anda. Dengerin saya. Penyidik. Katanya mau butuh penjelasan. Tadi loh jawaban tadi. Tadi itu. Iya, berarti Iya. penyidik. Anda ini banyak. Tadi flash disk. Anda tuh ini enggak sih? Enggak. Bingung. Sombong Ya, banget. soal Anda. ilmiah, Ilmiah itu butuh penjelasan. Iya, makanya tadi penjelasan Anda saya konfirmasi lagi. Berarti flash disk, Anda pernah jadi dosen, metadatanya. kan? Anda pernah jadi dosen kan? Ketika dosen itu. Jangan bawa dosen. Oh ya, saya juga dosen. Oke, sekarang saya tanya, balik lagi. Oke. Balik lagi. Flash disk Anda terima file videonya dari penyidik. Di dalam itu file videonya Anda periksa metadata, sudah ada Electsoft dan Premix. Iya. Berarti penyidik. Tanya aja sama penyidik. Oke, biar saya laporkan. Berarti penyidik ya. Iya, tanya aja.
Udah Ya. silakan. Karena itu file editor, multimedia, tidak boleh dipakai oleh ahli forensik. Kenapa kamu tahu itu penyidik. Oh penyidik ya, dari penyidik. penyidik. Ayo. Oh. Ayo. Kenapa waktu sidang PK dulu? Nah, Sidang PK Jessica Longso kemarin, Anda bilang itu software tertanam pada di VRTel View. Jangan bohong. saya bilang itu sangat mungkin. Saya bilang. Kok sangat mungkin nggak ada itu? Ini Windows. Udah tahu itu Windows. Windows. Anda Di tahu. VRTel View itu apa? Anda tahu itu Apa? alasannya itu OS-nya apa? OS-nya apa? Anda tahu Di VRTel apa? Saya mau tahu. Linux. Belum tentu. Oh, belum tentu. Ayo kita periksa. Periksa saja. Anda tahu Linux itu dari apa kernelnya? Apa kernel Linux itu? Udah, nggak usah sampai saya karena oleh Linux. Oke ya, berarti udah gini, berarti data itu dari penyidik. Anda ilmiah kan? Iya, makanya saya tanya sekali lagi. Saya tanya juga. Di Saya ada masalah. Oke, berarti itu datanya dari Anda paham nggak? di resop dari penyidik. Iya. Oke, itu aja. Silakan. Saya akan laporkan Anda. Berarti penyidik ya. Anda menyalahkan penyidik. Siapa yang bilang menyalahkan? Loh, kan saya bilang tadi resist dari penyidik di resop. Anda akui itu tertanam dalam di VRTel View. Enggak, itu ada di file flash disk. Anda yang menyalahkan, Anda yang suka menyalahkan. Kok menyalahkan Allah? Anda memanipulasi mulutmu. Parah kau. Rekamannya menyebutkan Anda menyalahkan, itu nggak bagus. Kok nggak bagus loh? Iya, nggak bagus. Maksudmu apa nggak bagus? Iya, karena ilmiah. Saya jelaskan ilmiah. Iya, ilmiahnya mana kau pakai? Dekat kau. Bukan saya buat, itu ilmiahnya. Iya kan? Bau. Iya, itu kan bahasanya. Loh, bukan. Irexop. Iya. Remake kau pakai. Untuk Iya. kau kabur-kaburkan. Tahu nggak kau? Utilitasnya tahu. Anda tahu itu? Utilitasnya tahu. Itu untuk apa? Saya tanya. Anda kan Jangan lupa dimensi frame. Lagi frame. Oke. yang membahas Direktur. yang menampilkan display aspek ISO jadi 1:1 siapa di persidangan yang pakai YouTube 3 kali distorsi Hanya nggak kau kasih. saya kasih di persidangan Siapa yang kasih? kita konfrontasi di September 2016 Itu kau nggak dikasih. saya bilang Ya saya harus periksa. Keluar lama sih. Anda sudah berapa bulan sama kau? Anda ambil di jaksa penuntut Sudah aku akui. silakan Direktur. majelis hakim Anda nggak bilang nggak mau Direktur kau yang pakai. Anda bilang Kau yang pakai. Anda bilang sendiri nggak bisa pakai karena lama Mau manipulasi, kau kabur-kaburkan. bukan manipulasi malu coba dicek di YouTube cek di YouTube cek di Udah, YouTube bagaimana cek di YouTube Udah. Anda memanipulasi YouTube 3 kali distorsi Anda tampilkan di persidangan kemudian saya bilang silakan konfrontasi silakan ambil di barang buktinya di jaksa tinggal putar penjelasan Anda bilang Gini, itu bocor sekarang ini. lama Berarti- Anda aja bisa Berarti Anda sangka Anda menggunakan Iresop. Pak Prabowo Subianto, ini ahli penipu forensik rekayasa Polri bekerja sama dengan Tito Karnavian. Makanya edukasi dia posisi ini. nggak ada itu fitnah Oke, kita tunjukkan. Saya akan laporkan. Saya sudah sampaikan ini. Anda fitnah Saya sudah sampaikan ini ke Prabowo Subianto. Kenapa kau pakai Iresop? siapa yang pakai itu metadata Anda bohong Anda Siapa yang pakai berarti kenapa ada di metadata? Anda itu nggak ilmiah, nggak paham-paham dijelasin. Iresop kalau dipakai lalu tertanam di metadatanya. Iresop, coba laporkan ke presiden dong. Parah loh. Ahli forensik penipu dong. Sekarang kau sangkal kau menggunakan Iresop, remake. Saya akan datang lagi. Parah. Anak orang di penjara 20 tahun. Hanya kau pakai Iresop. Ahli rekayasa kau. Nggak mengakui dia ya. Iresop dia pakai. Dan dia bilang itu sudah berasal dari flash disk oleh penyidik. Jadi dia seolah-olah menyalahkan penyidik ya yang sudah menggunakan Iresop dan remake. Jadi dia mau lepas tangan, cuci tangan bahwa dia telah menggunakan software editor, multimedia editor yang bisa mengotak-atik ukuran frame, dimensi frame, ya, laju frame dan kodek. Itulah si penipu itu. Sekarang dikasih hadiah sebagai Direktur Pengelolaan Administrasi dan Informasi. Ya. Itu bukunya nggak dikasih ke dia, Bang. Untuk apa? Belilah. Ya. Yang pasti sumber saya tadi sudah saya tunjukkan, dia nggak bisa berkelit di metadata. Di metadata di BAP mereka, di BAP dia ini. Sumbernya adalah BAP, berita acara pemeriksaan ahli. Namanya Muhammad Nualasar, si penipu. Si penipu, si perekayasa yang menyebabkan 20 tahun Jessica di penjara.
dipidana ya 20 tahun, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Siapa yang nyuruh dia? Nggak mungkin dia capek-capek pakai multimedia editor Irexop. Ya pasti disuruh Krisnamurti dan si Tito Karnavian. Makanya dia dikasih hadiah di sini sebagai direktur. Di saat menterinya Tito Karnavian. Ya, di saat menterinya Tito Karnavian. Tapi tenang saudara. Ya, ini buku sudah saya serahkan kepada Prabowo Subianto. Nanti akan diteliti oleh ahli forensik di Mabes TNI. Kalau di Mabes Polri sama aja penipunya kayak dia. Ya, Muhammad Nur Al-Azhar. Ya, oleh karena itu, saudara, ya inilah bentuk bagaimana polisi-polisi busuk disebarkan ke kementerian-kementerian. Katanya ada 4.000 polisi. Salah satunya si Muhammad Nur Al-Azhar ini. Ya, yang menyangkal bahwa dia telah menggunakan Irexop dan Primek. Seolah-olah itu berasal dari flash disk yang diserahkan ke dia oleh penyidik. Berarti dia mau cuci tangan. Ya, menuduh penyidik itu yang melakukan manipulasi itu pakai software gratisan multimedia editor Irexop dan Primek. Mungkin nggak penyidiknya tahu soal software. Ya, nggak ada, itu dia itu yang megang itu. Ya, mana ada penyidik tahu itu masalah kayak gitu-gitu. Dia itu. Ya, saya akan laporkan ke Muhammad Nur Al-Azhar ya ke Mabes Polri. Tunggu aja kalau Kapolri ganti. Sehari Kapolri ganti langsung saya laporkan kau. Enak kali kau. Ya, hanya demi jabatanmu kau rekayasa anak manusia. Ya, terkutuklah kau, kena karma nanti putrimu seperti itu. Tadi mau diajak ke ruangannya gimana itu Bang? Untuk apa saya ke ruangannya? Ini ruangan umum ini. Kalau dia benar, kenapa kalian diusir? Ya, Irexop, Muhammad Nur Al-Azhar, ini akan menjadi mimpi burukmu. Kalau akan di sel tikus, sama seperti Jessica. Jangan kau salahkan penyidik ya. Kau salahkan penyidik yang menggunakan Irexop, padahal pada sidang PK Jessica Wongso Agustus atau November 2024 tahun lalu, dia bilang ke hakim, bilang apa? 15 September ya. Dia bilang apa? Irexop itu software tertanam di VRTView. Tadi dia sangkal. Dia sangkal. Ya, dia sangkal. Dia menipu lagi di depan hakim. Ya. Menipu di depan hakim, memberikan kesaksian palsu supaya dipenjara Jessica. Kalau saya nggak teriak, nggak mungkin Jessica itu bebas bersyarat sekarang. Masih di penjara. Ya. Muhammad Nur Al-Azhar saya akan datang lagi, dan kita media massa akan lebih besar untuk mengusir dia. Nggak layak si penipu ini menjabat jadi pejabat publik, dibayar oleh gaji kita. Si penipu ini, si perekayasa ini. Ada pertanyaan? Jadi tadi nggak minat Bang ke ruangannya, kenapa? Ya cukup sampai di situ, dia maunya kan. Nanti face to face, ajak deal nanti kan. Makanya harus ini, harus ada. Mau Ya, diajak deal gitu. ya bisa jadi dengan cara apapun. Ya, setelah ini kita bisa ke Mendagri, si Tito Karnavian kita datangi. Ya, Tito kau adalah jenderal paling barbar, brutal, biadab, yang merekayasa anak manusia. Kau suruh si Muhammad Nur Al-Azhar untuk mengabur-aburkan pakai Irexop, software gratisan, multimedia editor yang bisa memperkecil ukuran frame sehingga ketika diperbesar jadi kabur, terus diedit seolah-olah Jessica yang memasukkan cyanida, seolah-olah Jessica yang menaruh sedotan di atas di dalam gelas, padahal itu hasil pengaburan pakai Irexop dan Primek. Ini bukti bahwa di Republik ini kita dikuasai oleh mafia, manusia munafik, pengecut, ya, tukang tipu kayak Muhammad Nur Al-Azhar ini ditempatkan sebagai direktur. Nggak tahu malu dia dengan anak buahnya tadi. Kita ribut-ribut. Penipu kau, Muhammad Nur Al-Azhar. Kau menyalahkan penyidik, kulaporkan kau. Ya, kau bilang berasal dari flash disk ya. Memang tidak kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Tadi detik-detik Resmon Sianipar menemui Muhammad Nur Al-Azhar, ahli digital forensik dari Mabes Polri ya, atau dari Polri di kasus Jessica Wongso yang diduga merekayasa dan menipu CCTV yang dulu dihadirkan di persidangan kasus kopi sianida dengan terdakwa atau terpidana Jessica Wongso ya. Dan dibongkar di sini, diajak debat di sini, Muhammad Nur Al-Azhar ya tidak mengakui bahwa Irexop dan Primek itu katanya bukan dialah yang menggunakannya atau bukan dia yang memakai, akan tetapi penyidik, dalihnya seperti itu ya. Nah ini teman-teman ya, dulu memang di sidang PK Jessica Wongso dan di persidangan Jessica Wongso saat Jessica Wongso jadi
terdakwa, memang Muhammad Nuh Al-Azhar itu diketahui oleh Resmond Sianipar dan terdeteksi menggunakan software gratisan yang namanya Freemac dan Irexsoft, katanya seperti itu ya. Akan tetapi saat ditemui dan diajak debat hari ini ya, tadi ya, ini tidak mengakui Muhammad Nuh Al-Azhar, berdalih bahwa yang menggunakan Irexsoft itu katanya penyidik gitu ya tadi ya teman-teman ya, dan akan dilaporkan oleh Resmond Sianipar karena ini adalah bentuk-bentuk dugaan-dugaan rekayasa ini yang sangat berbahaya sekali ya di kepolisian ya. Misalnya ya ada oknum-oknum yang seperti ini sangat berbahaya sekali karena sebuah digital atau CCTV yang diduga direkayasa ini menjebloskan seseorang atau membuat seseorang bisa masuk penjara, tentunya seperti itu ya, dan dihukum tidak main-main, hukumannya yaitu 20 tahun ya teman-teman ya, dan di sel tikus ya. Bayangkan jika Jessica Wongso ini ternyata misalnya bukan pelakunya dan tidak bersalah, ini apakah tidak mencelakakan anak manusia atau mengkriminalisasi anak manusia yang tidak berdosa ya. Tentunya ini sangat berbahaya sekali. Muhammad Nuh Al-Azhar ini adalah ahlinya dari JPU yang dihadirkan ya untuk membuat sebuah perkara terang benderang dan membantu jalannya persidangan ini agar mudah ya, agar lebih mudah di jalannya persidangan, agar membantu keyakinan hakim ini bisa yakin bahwa siapa sih pelakunya dan ada apa sebenarnya di CCTV tersebut ya, agar hakim bisa tahu dan bisa memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak dan pelakunya atau tidak ya. Dan hakim ini memang minta penjelasan dari Muhammad Nuh Al-Azhar ya, dari ahli digital forensik dari Bareskrim Mabes Polri ini, untuk dimintai keterangannya atau untuk menganalisa sebuah CCTV yang nantinya untuk petunjuk ya, agar mempermudah hakim untuk memutus atau memvonis seseorang ya, agar meyakinkan hakim. Akan tapi jika barang buktinya ya diduga diubah-ubah misalnya ya, atau barang buktinya seperti CCTV ternyata dimanipulasi atau direkayasa, ini yang sangat biadab dan yang sangat tidak manusiawi tentunya, karena bisa menghukum seseorang dengan cara diotak-atik CCTV-nya misalnya gitu ya. Ini kan sangat berbahaya sekali ya, dan bisa menjerumuskan seseorang dan bisa membuat seseorang ini menjadi terdakwa ya, terpidana dan bisa dihukum 20 tahun. Bayangkan seorang anak manusia dihukum 20 tahun misalnya kalau bukan pelakunya, dan jadi terpidana di sel tikus juga, ini gara-gara sebuah rekayasa misalnya, atau gara-gara manipulasi ahli tadi yang ditemui oleh Resmond Sianipar misalnya. Ini kan sebuah kekejaman ya, merupakan suatu kekejaman yang sangat luar biasa. Ini bukan hal yang biasa, ini sangat luar biasa kejamnya dan sangat keji ya. Misalnya ini benar yang dikatakan oleh Resmond Sianipar tadi, bahwa Muhammad Nuh Al-Azhar ini adalah melakukan rekayasa misalnya. Ini memang harus diproses dan dilaporkan ya, tentunya seperti itu. Tadi Resmond Sianipar sudah mengatakan akan melaporkan dan akan ke Propam ya katanya gitu ya, dan akan melaporkan ke Pak Prabowo juga. Nah ini tentunya sebuah momen yang sangat menegangkan dan mendebarkan tadi ya. Resmond Sianipar menemui Muhammad Nuh Al-Azhar ini, dan tentunya tidak semua orang bisa seperti ini, dan tidak semua orang bisa berjuang terus seperti ini setelah persidangan selesai misalnya ya. Sudah selesai, kasusnya selesai. Akan tapi walaupun ada kejanggalan, tidak semua orang bisa dan mau gitu ya, dan niat untuk tetap meluruskan kebenaran, untuk mencari sebuah kebenaran. Apalagi menemui hingga berdebat seperti ini, padahal sudah selesai kasusnya beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi ini masih dicari dan diperdebatkan dengan keberanian dan kegigihan yang sangat luar biasa ya, perjuangannya ya teman-teman ya.